Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas putar berapa lama ikan pikok bass bisa sanggup untuk berpuasa. Dan mungkin dibuatnya video ini khususnya buat kalian yang memiliki kesibukan atau berada di luar kota, sehingga menyebabkan terganggunya pemberian intensitas makan terhadap ikan peliharaan, khususnya di sini yang kita bahas yaitu ikan jenis pikok bass. Mungkin sebelum menjauh ke poin pembahasan, di sini gua bakal sedikit menekankan bahwasanya di alamnya ikan pikok bass tidak akan mendapatkan makanan setiap hari. Dan oleh karena itulah, jika kalian memelihara ikan pikok bass, tentunya ketika stok pakan di rumah sudah habis, kalian tidak perlu khawatir karena ikan pibas menurut gua termasuk dalam kategori ikan yang bisa tahan tidak makan selama berhari-hari. Kendati demikian, hal paling dasar yang perlu kalian perhatikan tentu saja dari segi ukuran, karena ini sangatlah mempengaruhi kekuatan ikan pikok bass tidak makan. Oke, kita mulai dari ukuran yang paling kecil. Biasanya ketika gua melatih pelet ikan pikok bass yang berukuran 4-6 cm, gua melakukan proses pemuasaan paling lama sekitar 3-4 hari. Dan di luar batas itu gua belum pernah, karena menurut gua jika kita terlalu sering memuasakan, apalagi ikan pikok bass yang masih berukuran kecil, itu sangat rentan jika melebihi batas dari 5 hari. Mungkin saja ikan pikok bass yang kita pelihara kondisi tubuhnya akan sedikit kurang ideal, atau bisa dikatakan ikan pikok bass menjadi kurus. Dan ketika ikan pikok bass kurus, biasanya akan cenderung lebih mudah terjangkit penyakit, baik itu white spot ataupun jamur. Dan yang selanjutnya, ketika ikan pikok bass memasuki size 10-15 cm, biasanya ikan ini akan tahan tidak diberi pakan selama 5-6 hari sepengalaman gua. Dengan catatan, lagi-lagi kita jangan terlalu sering memuasakannya terlalu lama. Karena sama halnya dengan ikan pikok bass yang masih berukuran kecil, tentu hal ini akan berdampak kepada kesehatan dan kondisi tubuh, khususnya ketebalan badan ikan. Oke, dan untuk ukuran selanjutnya, ikan pikok bass yang sudah memasuki size 15-25 cm biasanya cenderung akan lebih kuat untuk berpuasa selama 1 minggu bahkan lebih. Tetapi menurut gua ini tergantung kondisi ikan pikok bass yang akan pelihara, khususnya jika kalian mengkonteng atau menyatukan ikan pikok bass dengan beberapa jenis ikan predator lainnya. Ketika ikan pibas yang berukuran sedang sampai dewasa, mungkin untuk di sini gua lebih menggarisbawahi di size 20-35 cm up. Ketika dalam keadaan konteng, lebih tepatnya ikan pikok bass tidak mendapatkan asupan pakan mungkin selama 1 minggu, ini agak sedikit berbahaya. Karena sisi negatifnya yaitu ikan pikok bass akan cenderung lebih agresif dibanding ketika kita memberikan pakan 1 hari atau 2 hari sekali. Dan biasanya ketika kadar agresivitas ikan pikok bass sudah meningkat, dia akan menghajar teman yang berada dalam satu tanknya. Untuk kemungkinan terburuk mungkin bisa sampai mati. Tentu saja hal ini harus kita hindari, khususnya untuk kalian yang mungkin tidak berada di rumah dikarenakan kerjaan atau lagi mudik dan tidak memungkinkan memberikan pakan dalam beberapa hari ke depan. Menurut gua kalian harus mencoba untuk memisahkan ikan pikok bass alias menyortir, khususnya dalam segi ukuran. Jika ikan pikok bass mau dipuasakan dalam jangka waktu panjang, usahakan ukuran ikan dalam suatu akuarium tidak jauh berbeda. Mungkin untuk idealnya perbedaan ukuran 1-2 cm saja. Mengingat jika ukurannya terlalu jomplang, maka biasanya ikan yang paling kecil akan dihajar habis-habisan. Selain dampak negatif, ternyata proses pemuasaan ikan pikok bass juga memiliki dampak yang positif. Untuk yang pertama, biasanya yang kita rasakan yaitu marking ikan pikok bass akan cenderung lebih terlihat. Berbeda halnya ketika kita terlalu sering memberikan pakan, biasanya marking akan cenderung lebih luntur. Selain itu, ketika ikan pikok bass ketika kadar agresivitasnya meningkat,
Dan pada saat itulah dia akan memunculkan warna dan marking yang lebih tebal. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.